Rohayani, NPM 202210120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Khairunisa, NPM 2022139, Prodi Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Ramadhani, NPM 2022142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksan Rifai, NPM 2022100072. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi dari Bapak Dosen Ikhwan Aziz mengenai macam-macam lembaga pendidikan Islam dan pengelolaan administrasi pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu lembaga pendidikan Islam. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, ajuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha. Dalam pengertian fisik, lembaga disebut institut, yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan lembaga dalam pengertian fisik atau abstrak disebut institution, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian non-fisik disebut juga pranata. Secara terminologi dari kutipan Ramayulis oleh Hasan Nanggulung bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi, dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik. Kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu, dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah masjid, sekolah, kutub, dan sebagainya. Lembaga pendidikan Islam dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural. Kesenjangan inilah menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Dari sanalah timbul krisis pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam haruslah sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Sebab tanpa memperhatikan hal tersebut, barangkali untuk mencapai kemajuan dalam perkembangannya agak sulit. Lembaga pendidikan Islam merupakan hasil pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dikembangkan oleh jiwa Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan bukanlah suatu yang datang dari luar, melainkan dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai hubungan erat dengan kehidupan Islam secara umum. B. Macam-macam pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan Islam informal atau keluarga, yaitu persekutuan antar sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam formal atau sekolah atau juga madrasah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan, dan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam non-formal atau masyarakat, yaitu lembaga yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. C. Pengertian administrasi pendidikan. 1. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri dari 2 kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Keduanya memiliki pengertian
pengertian tersendiri. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministro. Kata ad artinya intensif, sedangkan ministro artinya melayani, membantu atau mengarahkan. Jadi pengertian administrasi secara etimologis adalah melayani atau mengabdi secara intensif terhadap subjek tertentu. Sedangkan pendidikan itu sendiri menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan pembelajaran peserta didik agar dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilannya dibelokkan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Semua yang dikemukakan menunjukkan adanya tujuan. Bahkan GBHN 1988 menunjukkan adanya tujuan umum pendidikan secara lebih lanjut. Tujuan tersebut adalah pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan meningkatkan kualitas luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta rehat rohani dan jasmani. Selanjutnya, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, berikut dikemukakan pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. A. Administrasi pendidikan menurut Syarif 1976 adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidik. B. Menurut Sutisna 1979 2-3, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil maupun materi sesuai dengan yang tersedia dan efektif dalam tercapainya tujuan-tujuan bersama. C. Administrasi pendidikan menurut Nasution 1994-245 adalah kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik personal, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. D. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam pedoman pelaksanaan kurikulum buku 3. D. Administrasi ialah usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber personil maupun material secara efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dari materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa lembaga pendidikan adalah salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan yang berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Jenis-jenis pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, dapat dilihat dari aspek ajaran Islam sebagai asasnya, ditinjau dari aspek penanggung jawab, dan dilihat dari aspek tempat dan waktu. Adapun administrasi pendidikan Islam adalah suatu proses pengintegrasian segala usaha kerjasama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil dan material sebagai usaha untuk meningkatkan pengembangan kualitas manusia secara efektif dan efisien. Sekian dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.